saya harus buka pintu sendiri, terus duduk nungguin. Taunya ada tamu dari mana? Berarti saya harus ke depan ke tempat operator. Saya harus selamat datang di kantor wakil bupati, mau ketemu sama wakil bupati. Ya inilah saya gitu kan, nggak mungkin juga bang. Nyesel masuk di dunia politik? Nggak, tidak menyesal karena bahkan pada tahun pertama, pasangan pemenang pilkada, baik bupati dan wakil bupati dan atau gubernur dengan wakil gubernurnya telah berpisah secara psikologis, bahkan pada tahun pertama. Itu kata Menteri Dalam Negeri ketika saya masih dulu di Komisi 2, Pak Gamawan Fauzi. Dan problem ini sudah lama. Pada saat kami membahas undang-undang tentang pilkada dan juga undang-undang tentang Pemda. Tapi ternyata tidak cukup ada tindakan yang dilakukan oleh undang-undang negara dalam hal ini dan tentu saja pemerintah untuk mengatasi itu. Yang kemudian kita dengarkan adalah terjadinya perseteruan, bahkan perkelahian. Anda mungkin masih ingat Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang kebetulan sahabat saya, Pak Udin Hyangyo itu sampai ngamuk pada sebuah upacara dihadiri oleh gubernur karena dia tidak mendapatkan peran apapun. Hari-hari ini di media sosial dan sudah masuk pada pemberitaan, Wakil Bupati Indramayu berbicara dengan keras, bersikap dan menyatakan mundur. Banyak yang mengenalnya sebagai artis, tapi sebenarnya dia itu sudah jadi politisi. Lucky Hakim. Lok. Siap bang. Kenapa kalian? Ya ceritanya kurang lebih seperti tadi bang itu mungkin ada ketidakharmonisan ya, bisa jadi kalau secara personal mungkin baik, tapi kan kita bukan bicara personal, ini kan bicara tentang lembaga negara, konteksnya di sini bupati wakil bupati kan gitu. Dan ini saya tidak bisa bohong bang, karena ada jejak digital. Kita sekarang nggak bisa bohong bang. Kalau kita bicara bahwa harmonis tidak harmonis, jelas-jelas bisa dilihat di Google ada interpelasi Kabupaten Indramayu di DPRD itu salah satunya adalah ketidakharmonisan kan gitu. Jangan sampai ke situ dulu. Saya ingin, karena ini gini, banyak orang yang bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi pada kalian. Nah ini kan baru ya. Jadi pasangan ini coba ditampilkan. Pasangan Nina Agustina dan Lucky Hakim ini memenangkan pilkada Kabupaten Indramayu, sebuah kabupaten besar di Jawa Barat dengan penduduk 2 juta dan APBD-nya itu sekitar 3 triliun. Itu pada tahun 2020 lalu. Tapi bahkan tadi sempat saya bicara di depan sana, bahkan sudah bercerai, tanda petik, bahkan pada 3 bulan pertama. Dulu kalian itu maju lewat partai apa ya? PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem. Oke, mengalahkan incumbent. Iya, incumbent waktu itu Golkar. Golkar? Iya. Terus ada lagi paslon lain Demokrat dan PKB. Satu lagi ada Independen. Dan kamu atas nama Nasdem ya? Iya, pada saat itu. Itu berapa kursi Nasdem? Nasdem 1 kursi, Gerindra 6 kursi, PDIP itu 7 kursi. Dan pasanganmu dalam hal ini Bupati Nina Agustina, itu dari PDIP? PDIP. Oke. Iya. Bagaimana kalian dikawinkan? Saya kalau kenal orangnya dulu pernah kenal karena kan pecinta kucing atau apalah dulu pernah di satu komunitas, tapi nggak pernah hangout bareng, nggak pernah apa. Ketemu lagi pas mau menjelang pilkada, ketemu terus ya kan udah kenal kan gitu. Tapi kan nggak kenal segalanya kan, cuman pernah kenal saja. Terus pada saat itu PDI Perjuangan Bapilunya lah gitu ya, mengkomunikasikan udah paslon saja kan, kebetulan kamu kan orang Indramayu, orang tua saya gitu. Walaupun siapa yang orang Indramayu? Saya, ibu saya orang Indramayu. Oh, artinya memang orang Indramayu, ada darah Indramayunya. Iya, ibu meskipun saya. Lu sejak lahir di Jakarta gitu ya. Iya. Oke. Lalu kalau bupatinya? Bupatinya lahirnya tidak di Indramayu, tapi kan bapaknya beliau kan orang Indramayu juga. Oh iya, Pak Dai memang orang Indramayu. Jadi kita tuh keturunan Indramayu lah gitu. Sebenarnya karir politik saya tuh di Bekasi Depok, karena saya jadi dewan dari Depok dan Bekasi. Gak apa-apa, tapi kita bisa sama-sama nih berjalan. Oh ya sudah, atas nama semangat bersama kita jalan. Dengan segala keluh kesah, rintangan, akhirnya kita menang sih ke situ sih Pak. Menghabiskan berapa biaya waktu itu?
Saya pribadi itu tidak banyak. Saya pribadi itu around 1,2an lah, 1,2 miliar. Iya. Pasanganmu dapat keluar berapa kira-kira? Kemungkinan besar sekitar nggak lebih dari 10, mungkin bangsa 7 sampai 8 miliaran lah. Oh, jadi kalian itu memenangkan pertarungan di Indramayu hanya dengan bermodalkan sekitar 10 miliar ya? Iya. Itu cukup murah loh lu. Betul, tapi cukup capek banget. Sangat capek gitu loh. Artinya dan kan kita pakai konsultan yang memang menyatakan bahwa tentu ada money politik, akan ada pengaruh, tapi tidak terlalu besar sebenarnya. Yang paling berpengaruh adalah pertemuan. Itu kata porsi paling besar adalah pertemuan untuk meyakinkan. Kamu merasa punya peran nggak dalam kemenangan kalian? Ini secara metodologi yang bisa diukur, popularitas saya pada saat pertama saya datang Indramayu itu sudah di atas 70%. Oke. Lalu bagaimana biar dikaitkan sama elektabilitas, maka saya lakukan pertemuan, dan pertemuan betul dan memang sangat signifikan, berubah sekali. Gitu. Dan kalau apakah saya berkontribusi atau tidak, tentu kita semua berkontribusi, tapi tidak mungkin terus saya tiba-tiba hanya karena artis terus nggak bisa apa-apa. Justru karena artis, popularitas itu adalah gate di depan dulu. Sebelum kita tahu orang itu pintar atau bodoh, pertama kan kita lihat kenal dulu atau tidak kan. Yeah. Nah jadi saya tuh punya basicnya adalah dikenal dulu. Setelah itu baru pertemuan membuat orang suka atau tidak setelah ketemu. Nah, alhamdulillah setelah ketemu malahan makin suka karena diikuti oleh popularitas dan elektabilitas yang naik. Sebelumnya kan kau juga calon di bupati di sebelumnya. Sebelumnya saya waktu itu hampir mau ikut pilkada di Depok. Di Depok. Kota. Oh iya, tidak jadi. Tapi kan waktunya bersamaan Depok sama itu. Saya sempat sudah punya tim, sudah apa, dan itu masuk akal sekali kalau saya maju sebagai wali kota atau wakil wali kota di Depok karena sudah punya karir politik di situ. Pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bekasi Depok. Bekasi Depok atau Jabar 6. Jabar 6 ya. Iya. Dari partai PAN pada saat itu sebelum ke Nasdem gitu. Iya. Kenapa kamu jadi wakil bupati? Padahal lu pernah jadi anggota DPR. Iya, ketika di Indramayu lagi meskipun kampungnya ibu ya. Betul. Gini Bang, saya punya keluarga besar banyak. Oke. Dan yang paling terbelakang di keluarga saya itu yang dari Indramayu, yang nggak mau sekolah, yang pikirannya kalau bisa mau kerja ke luar negeri. Bahkan ponakan saya pun pergi ke luar negeri untuk jadi TKI, TKW. Mulia tidak? Ya tetap mulia. Cuman kenapa sih nggak mau sekolah? Ternyata memang di sana tuh culture-nya, pokoknya kalau udah bertani, kalau nggak mau bertani ya berangkat ke luar negeri. Saya rasa bahwa saya tahu, karena pernah di DPR Bang, saya pernah tahu bahwa kita bisa menarik nih banyak semacam kayak DAK atau apapun, bersinergi dengan kementerian untuk membangun seperti itu, membuka lapangan kerja seluas-luas. Jadi saya pikir ini ada peluang bahwa saya bisa berkarya di Indramayu. Kalau kita bicara Depok itu udah jadi dengan segala permasalahannya. Paling kita hanya menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau Indramayu itu ibarat masih banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Gitu. Memang Indramayu salah satu kabupaten yang membutuhkan sentuhan tangan yang agak jauh ya. Saya gunakan kata yang moderat ya. Yeah. Nah maka kemudian ada banyak harapan ketika misalnya Anda berpasangan dengan Nina, bupatimu itu, bahwa Indramayu bisa ada perubahan lah. Betul. Tapi ternyata yang kalian hadirkan ke ruang publik adalah pertengkaran. Dan kemudian kok jadi mundur gitu ya. Iya. Waktu berpasangan, kamu paham gak sih apa posisi wakil bupati itu? Saya sangat paham bahwa porsi wakil itu adalah mendampingi bupati dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa delegasi dari bupati. Coba tampilkan. Ya. Nih, saya tampilin ini loh. Ya. Ini tempat ini terkenal dengan data ya, supaya kita berbicara dengan data. Bupati mempunyai tugas dan wewenang itu sampai dari A sampai poin J. Wakil bupati itu tugasnya cuma satu. Kita bacain. Pelengkapan derita. Bukan. Saya salah baca. Membantu bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenang bupati serta menggantikan bupati dalam hal bupati berhalangan tetap atau sementara. Wakil bupati mempunyai tugas dan wewenang yang diberikan oleh bupati. Ya. Artinya, ketika bupatimu tidak memberimu wewenang, maka kau tidak punya tugas. Apakah kau tidak merasa menuntut terlalu banyak loh? Betul. Itu sebabnya saya tidak menuntut kepada bupati. Karena itu sama aja berhadapan dengan undang-undang. Oke. Lalu bagaimana dengan sanksi moral yang akan saya tanggung ketika pilkada yang keluar janji visi misi itu kan dari mulut saya juga Bang.
Itulah sebabnya saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan undang-undang, saya tidak mengutuk kegelapan. Saya mendingan mundurkan diri karena apa? Secara manusia pernah berjanji akan segala macam itu 99 program, tapi pada kenyataannya saya karena tidak diberi kewenangan ataupun memang apapun itu yang tugasnya sedikit ini, apa yang saya lakukan? Apa tetap berdiam diri, pura-pura budek gitu, sementara tidak terlaksana ini semua, masyarakat menjerit. Masyarakatnya nggak baca ini, Bang. Saya pikir saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya salahkan diri saya sendiri, saya minta maaf, saya mundurkan diri dengan alasan bahwa saya tidak mampu Oke. Mundur nanti kita akan ini apa ada urutannya kita pembicaraan kita ini supaya juga publik memahami. Look, Adinda Luki, bukan cuma kamu yang menderita seperti ini. Betul. Tempat saya ini sering didatengin. Iya. Ada wakil bupati di Jawa Timur itu bahkan tidak punya kantor karena kewenangannya untuk menempati rumah dinas itu dicabut oleh bupatinya. Betul. Ada bupati yang bahkan wakil bupati yang bahkan tidak boleh hadir di acara apapun. Iya. Jadi kau jangan terlalu jangan satu-satunya paling menderita. Banyak yang menderita lain. Iya, gitu loh. penderitaanmu dirasakan oleh banyak wakil bupati. Makanya pada poin ini sebenarnya saya berpikir mungkin saatnya pemerintah untuk mulai memikirkan penting gak sih jabatan wakil itu baik pada bupati maupun gubernur. Iya. Karena dalam kenyataannya itu hanya menjadi problem seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada masa itu, Pak Gamawan Fauzi yang juga dalam mantan gubernur. Oke. Memang selama di sana itu kamu tidak mendapatkan kewenangan apapun? Tidak. Dan kan bisa begini loh. Ibu Bupati, ini semuanya tanggung jawab Ibu. Saya memang tugas saya untuk membantu saja. Berikan saya peran agar kemudian tugas gitu ya. Agar kemudian seluruh tugas-tugas Ibu terbantu dan kemudian janji-janji kita kepada masyarakat terpenuhi. Pernah melakukan itu? Sudah, dan itu ada WhatsApp-nya. Artinya saya khawatir namanya politik kan akan tidak ada bukti, adalah hoax. Saya pun Mbak, saya manggilnya Mbak ya. Begini-begini bagaimana? Ada WA-nya? Ada WA-nya. Dan bisa ditampilkan? Bisa. Dan responnya udah nanti Pak Kadis aja, Pak ini saja. Artinya saya tidak akan itu tadi. Di sini konteksnya saya tidak menyalahkan bupati karena kalau bupati bilang bahwa kepada tupoksinya, ya tupoksinya kembali ke Undang-Undang Nomor 23 itu dan nggak mungkin. Bisa lihat tandanya loh. Ini misalnya nih Bang. Kalau udah mulai kayak gini, misalnya kayak apakah besok setelah Zoom dengan RI 1 perlu saya samperin tim penilaiannya, mungkin saya ajak makan untuk biar poin tambahan. Jangan. Biar aja urusan Pak Sugeng. Pak Sugeng itu dinas sosial. Misalnya seperti itu ya. Terus ini sudah mulai nih, saya sudah mulai merasa kayak yang penting saya mencoba. Kan gitu. Mulai tidak harmonis itu. Sebenarnya secara orangnya kita tuh nggak kenapa-napa. Tapi saya kan saya nganggur diam nih. Oke, saya inisiatif. Siang Mbak, izin besok rencana saya pengen lihat sekolah-sekolah proses belajar tatap muka sambil sosialisasi prokes dan tetap pakai masker biar jangan sampai lalai dan COVID naik lagi. Mas Luki udah lihat kegiatan sekolah-sekolah, mungkin kita kondisikan bersama ya. Mas, jam ke ruangan ya. Baik Mbak. Jadi artinya sudah mulai jangan. Anda merasa dilarang di situ? Iya, tapi bahasanya tentu halus karena kita tetap berteman secara pertemanannya. Dan mulai dari sini udah mulai bahwa setiap saya nanya, saya standby, ya jangan. Jadi kayak nggak apa-apa, di situ aja kamu, nggak apa-apa. Jadi kayak sebenarnya bukan dihajar karena kita tidak bertikai, tapi saya ngerasa bahwa saya tidak punya ruangan gerak. Bukankah itu enak, diam tapi dapat uang? Iya sih, tapi kan saya perlu, masa nggak ngapa-ngapain. Terus saya sadar kembali ke otak saya bahwa iya, wewenang wakil bupati memang ya tunggu mendapatkan kewenangan. Ya sudah, saya bersabar sampai di satu titik itu dicium oleh publik, khususnya DPRD ketika melihat tidak ada fotonya wakil bupati dimanapun. Dimanapun, kecuali di gedung DPRD 1 itu karena DPRD bilang bahwa ini kan anggaran sendiri, jadi dimanapun tidak ada fotonya wakil bupati. Apakah saya protes? Enggak, saya nggak protes ya, nggak apa-apa karena saya sadar betul bahwa suka-suka siapapun lah gitu. Itu bukan kewenangan saya juga harus ada fotonya. Sampai di titik yang publik DPRD perwakilannya menyatakan bahwa Anda tidak harmonis.
Kenapa tidak harmonis? Karena tidak diberikan ruang ketika rapat paripurna itu kalau bupati tidak datang, tidak boleh saya yang datang. Loh kok bilang nggak boleh? Lah buktinya disposisinya dikasihnya ke sekda, ke kepala dinas. Itu seperti itu. Lalu ketika saya memaksa datang, kenapa saya memaksa datang? Karena saya melihat ada undangan kepada wakil bupati. Saya pernah melihat di media, besok ada rapat paripurna, wakil bupati diundang, saya datang. Saya duduk di kursi wakil bupati. Yang duduk kursi bupati siapa? Sekda. Semacam itu. Dan saya bilang bahwa ya saya memang duduk di kursi wakil bupati, tapi kan saya mewakili bupati. Yang duduk di kursi bupati itu sekda. Bahkan ketika ulang tahun Indramayu nih, yang dimana rapat bersama gubernur dan lain-lain, itu Zoom dan lain-lain, wakil bupati kan kursi duduknya di atas tuh. Itu duduknya bersama dengan dipisahin, duduk bersama dengan penonton gitu. Terus yang di atas siapa? Kosong. Padahal kursimu ada di situ. Ada. Kan itu kursi menetap. Nah, saya pun tidak komplain, tidak ada nggak di media saya ngomong itu. Tapi ketika DPR menanyakan kepada saya, kenapa Anda tidak bekerja? Anda jangan pura-pura nanya sama saya. Lah wong saya duduk di sini aja ditaruh di sana. Saya bilang gitu. Jadi Anda lihat nggak ada foto saya di mana-mana. Jadi jangan tanya kerja saya karena saya tidak boleh melaporkan kinerja saya kepada DPRD. Saya melaporkan kinerja saya kepada bupati. Iya. Kan gitu. Loh, ada banyak yang menggugat kamu juga loh bahwa Lukit meminta sesuatu yang sebenarnya bukan kewenangannya. Apa jawabanmu menyangkut itu? Saya tidak meminta kewenangan pada siapapun loh. Hanya ingin membantu. Membantu iya. Oh, sesuai dengan. Saya tidak pernah, bahkan kemunduran diri saya tidak bicara kalau saya karena tidak beri kewenangan, tidak. Tapi kalau Anda nanya kenapa saya tidak bisa mengemban tugas, kan saya bilang saya tidak mampu mengemban amanah. Kenapa? Karena saya tidak diberikan toolsnya. Pernah nggak selama ini kan masuk tahun kedua kalian ya? Iya. Pernah nggak dia meminta tolong misalnya mewakili apa atau gimana memberikan tugas? Di tahun pertama ada. Tahun pertama ada. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Ya, Setelah itu tidak ada. Dan itu kan bisa dibuktikan. Ada nggak surat disposisinya? Yang paling mudah begini. Bagaimana saya bisa tahu ada undangan atau ada panggilan kalau saya tidak punya alat komunikasinya? Misalnya protokoler ataupun ajudannya. Jadi saya benar-benar buta. Tidak tahu ada presiden mau datang, yang berikutnya ya ada Pak Gubernur datang. Ya saya nggak tahu karena bagaimana saya tahu? Kan nggak ada orang yang nyampein ngasih tahu ke saya. Jadi saya benar-benar diem. Bahkan ketika saya masuk ke ruangan saya pun nggak ada tukang ketiknya, nggak ada asprinya. Ini saya tidak sedang komplain itu ya. Cuman saya mau ngasih tahu bahwa kenapa saya nggak bisa kerja ya karena saya nggak bisa ngetik. Nggak apa-apa lu, kau juga boleh komplain menyangkut soal itu karena itu kan kewenangan. Makanya aku tanya, apa saja yang negara bayarkan kepadamu dalam kapasitasmu sebagai wakil bupati atau pejabat daerah? Hak protokoler, ajudan, aspri, dan penjagaan Satpol PP. Kenapa? Karena saya sudah tanya, itu semua ada anggarannya nggak? Ada anggarannya. Jadi tapi kamu nggak dapat? Tidak dapat. Oke, apalagi tadi? Jadi Satpol PP, protokoler, ajudan, dan aspri. Lalu kalau pernik-pernik saya nanti kesannya saya ngerengek karena No. Ini kayak gini misalnya loh. Jabatanmu sebagai wakil bupati itu adalah jabatan mewakili negara di situ loh. Iya. Maka negara telah menganggarkan berbagai hal untuk menghormati dan membayar jasamu tanda petik itu. Iya. Kau berhak mendapatkan itu. Perjalanan dinas saya tidak ada. Kan saya bagaimana saya bisa melakukan perjalanan dinas kalau memang tidak ada penugasan. Tapi saya pengen tahu nanti ada nggak terserap tidak anggaran perjalanan dinas saya? Karena kemarin anggota DPRD yang notabene yang ngurusin bagian itu kayak misalnya mungkin banggarnya lah kalau DPR RI ya menanyakan, masa sih kok nggak pernah ada perjalanan dinas? Saya mau nggak mungkin bohong sama Ibu Dewan lah, Ibu Dewan ini kan yang menganggarkan, tinggal diaudit saja lalu diverifikasi, dipertemukan sama saya, benar nggak kamu perjalanan kemana? Karena saya hanya bilang bahwa semenjak hidup jadi wakil bupati itu saya cuma 3 kali perjalanan dinas ke Bandung dan satu lagi ke Bandung juga. Itu dinas itu ada tuh. Ada SPJ-nya istilahnya. Ke Jakarta nggak pernah? Nggak pernah kemana pun. Bahkan nggak pernah dari desa ke desa kan juga ada. Itu berapa sih gajimu lo? Coba tampilin dulu proporsi gaji bupati. Ini Indramayu itu masuk kelas apa ya? Saya kalau wakil itu saya dapat gaji itu 5 jutaan.
5 jutaan. Iya 5 jutaan ya, sama tunjangan-tunjangan mungkin saya rasa di angka sekitar 18-an Oh itu. berarti di kelas 4 dong? Kalau ini kan ini gaji ya? Ini gaji. Iya saya gajinya segini nih, 4 juta, 5 juta, tapi kan ada tunjangan-tunjangan lain. Iya tuh. makanya take home pay-nya berapa? Take home pay kalau dipukul 1 tahun kan ada upah pungut pajak ya. Iya. Itu bisa sampai 200-an satu bulan. Sebulan. Iya, kalau kan ada upah pungut pajak tuh 2 kali kalau tidak salah. Paham, itu Iya. haknya memang itu Iya. peraturannya seperti itu semua, apalagi Ya, memang berarti seperti kalau itulah. dibagi tuh seperti itu. Dapat berapa kira-kira? Bisa 150 sampai 200 lah. Pernah nggak menerima itu? Pernah. Pada tahun pertama? Sampai saat ini tunjangan masih saya terima. Berapa? Tunjangan berapa? Ya 50-an lah, 30 sampai 50 something. Tunjangan wakil bupati? Iya, tunjangan dan operasional dan Di luar gaji ya? iya di luar gaji. Oke, Gaji jadi tambah 5 juta. berapa tuh kira-kira tuh? 50-an? Sebulan? Iya. Masih terima? Iya. Tetapi yang tadi yang 200 juta itu sudah tidak pernah terima lagi? 200 juta itu kan kalau kita pukul rata. Berarti saya kalau dalam waktu dekat ini mungkin beberapa bulan akan terima lagi tuh yang upah pungut pajak. Iya, kan memang tidak setiap bulan. Iya, setiap bulan. Tapi kan kalau gitu. kita ekstrak menjadi 12 bulan kan kita bisa terima per bulannya jadi sekitar 150-an lah gitu loh. Uang makan kau terima nggak? Enggak, saya nggak makan uang. Saya nggak terima uang makan. Berapa sih uang makannya lo? Kemarin ini saya ada catatannya kalau boleh. Nah, ini catatannya resmi ya dari APBD. Pelaksanakan APBD tahun 2022 yang dikelola oleh Bupati dan Wakil Bupati ya. Administrasi keuangan 200 juta ditambah 194, uang medical check up 15 juta, saya nggak pernah medical check up. Terus fasilitas kerumah tanggaan sekda sebesar 2,1 miliar, mohon maaf. Ini 400 juta, 300 juta, terus administrasi keuangan operasional kepala daerah dapat 1,1 miliar. Dan penyediaan dana penunjang operasional 800 juta. Itu totalnya berapa? Itu 1 tahun ya? Iya 1 tahun. Kira-kira berapa totalnya? Sampai 3 miliaran. 3 miliaran ya. itu. Dan yang kau terima berapa lo? Yang saya terima ya tadi tuh 150 juta lah per bulan lah kurang lebih. Berarti kalau 1 tahun ya hampir juga sih, cuma sekitar 2 miliar ya? Iya. Jadi menurutmu berapa hakmu sebagai wakil bupati atau pejabat negara mewakili pemerintah pusat di Indramayu itu yang tidak kuterima? Berdasarkan dengan tata aturan. Saya karena nggak ngambil uang makan minum, jadi karena saya kan dibilang udah nggak kerja tuh. Apa yang mau dimakan dan diminum orang nggak ada tamu datang, jadi saya nggak terima uang itu, saya nggak mau gitu loh. Kan itu. Jadi kamu menolak? Iya menolak. Dikasih sebenarnya? Iya. Oh ya kalau kamu dikasih dan kau tidak terima, ya itu hal yang berbeda lagi loh. Saya tidak menuntut itu, saya justru saya itu memang nggak mau terima karena saya ngerasa bahwa saya nggak ngapa-ngapain bang. Saya tuh nggak lagi dalam konteks yang... Bukan itu hakmu, oke. Betul. Pada wilayah etikamu sebagai pejabat publik, kita hormat soal itu, ya kan? Tetapi kan itu hakmu, kenapa tidak diterima? Bahwa kemudian kau terima dulu baru kau kembalikan, itu adalah proses yang berbeda pula. Saya tidak bisa menerima uang itu bang, karena saya merasa bahwa saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain, terus saya nerima uang itu saya nggak mau gitu. Dan saya nggak komplain akan hal itu, nggak apa-apa, dan saya nggak bahas itu. Cuman saya kasih tahu bahwa kenapa saya mundur ini, karena saya ngerasa bahwa saya dikasih ini semua, tapi saya nggak kerja itu gitu loh. Terus kenapa kamu kerja? Ada keterbatasan undang-undang. Lah kalau memang ternyata kamu masuk pada wilayah etik seperti itu, kenapa tidak sekalian aja kau tidak terima gaji sekalian? Ya kan sama saja, itu juga hakmu, yang uang makan tadi itu adalah hak juga yang harus kau terima. Saya berencana untuk itu. Oke. Berencana untuk itu, tapi saya pikir daripada nanti saya nggak nerima uangnya apa, udah paling terbaik adalah mundur saya. Mundur ya? Iya mundur, karena mundur itu kan puncak daripada kalau DPR tuh di PAW lah gitu loh. Jadi kita udah mundur, kalau di Jepang mungkin harakiri lah. Kita akan bahas soal itu. Nah sekarang kita masuk pada bagaimana perkawinan kalian sudah kita bahas, kemudian proses di tahap awal bagaimana mesrahnya 3 bulan, setelah itu kemudian diabaikan gitu kan. Nah sekarang saya bicara tentang kinerja. Karena kan Anda dipilih oleh masyarakat Indramayu itu diharapkan mengubah nasib mereka dan memimpin mereka. Betul. Kalau kemudian yang ternyata yang Anda munculkan hanya persoalan seperti ini, menurut saya ya childish ya. Betul. Kekanakan gitu ya. Mohon maaf Adinda semuanya gitu. Tetapi saya mau bicara ya, mewakili publik nih. Memang kalian kerja apa sih sampai kemudian kalian punya banyak waktu untuk berkelahi?
Saya saking nggak punya kerjaannya sampai akhirnya saya bingung, Bang. Saya akhirnya hanya datang ke masyarakat yang ngundang saya, dan setiap hari saya pagi udah pergi, pulangnya malam saya terima orang di rumah dinas saya sebagai masyarakat, dan rata-rata mereka menceritakan tentang keluhan-keluhan fasilitas umum lah gitu. Harapan saya kan rumah dinas itu kan ada ini ya kan, ruangan tamu, ada kiri kanan kursi. Ini kan ada tukang catat lah, minimal tukang catat saya, yaitu ajudan atau aspri. Dan nggak ada, kamu nggak dapat ya? Itu tadi saya nggak bisa kerja. Sejak awal memang tidak dikasih. Untuk 3 bulan, untuk 6 bulan pertama aman semuanya. Terus ditarik semuanya. Iya, terus tiba-tiba pada nggak ada satu-satu. Dimulai dari ajudan saya tadinya 2, terus tinggal 1. Aspri tadinya 2, tinggal 1. Terus berarti tinggal sisa aspri sama ajudan kan. Patwal polisi tiba-tiba nggak ada. Terus satpol pp nggak ada. Terus terakhir ajudan nggak ada. Terus aspri nggak ada. Bingung nggak? Saya mau ke kantor kan. Saya harus buka pintu sendiri, terus duduk nungguin. Taunya ada tamu dari mana? Berarti saya harus ke depan ke tempat operator. Saya harus selamat datang di kantor wakil bupati. Mau ketemu sama wakil bupati? Ya inilah saya. Gitu kan nggak mungkin juga, Bang. Gitu loh. Tapi terus kalau saya ada orang, Pak mau ngeluh tentang jalanan. Oh sebentar saya akan hubungi kabak hukum atau kabak PU jalan gitu. Terus telepon kan nggak mungkin gitu. Tunggu dulu. Tapi you ada di sana kan? Maksud saya itu selama menjadi wakil bupati, kau tinggal di Indramayu kan? Tinggal di Indramayu. Nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana. Dan itu kan scientific proven, di mana media sosial sekarang bisa dilihat bahwa setiap hari saya ada di Indramayu dan ketemu sama masyarakat. Gitu. Karena saya tahu ada satu yang namanya fungsi melekat, itu fungsi pengawasan. Minimal saya mengawasi saja. Ya saya awasin aja kan gitu loh. Cuman bisa ngawasin doang. Iya. Saya belum sempat membuka pertumbuhan ekonominya Indramayu itu berapa loh? Saya sudah kehilangan segala data. saya nanti kalau ngomong ngaco karena saya nggak punya. Saya mau minta data ke siapa kan nggak bisa kan? Oke. Tapi setidaknya ada 2 catatan loh menyangkut dengan kinerja kalian ya sebagai pasangan ya. Iya. Ini gugatan ini tidak hanya kepada Lucky loh ya. Iya. Kepada pasanganmu. Dalam hal ini bupatimu sebagai pemimpin tertinggi di sana. Iya. Tahun pertama kalian di sana itu Anda diinterpelasi loh. Iya. Diinterpelasi. Iya, meskipun lolos ya, diinterpelasi oleh DPRD. Iya. Itu menyangkut masalah apa waktu itu? Interpelasinya terkait tentang begitu banyaknya PLT kepala dinas yang tidak dilantik-lantik. Alasannya waktu itu apa? Sampai sekarang pun belum dilantik. Oh ya. Iya, udah di tahun kedua, ini tahun kedua belum. Apa alasannya? Hanya bupati yang tahu. Saya kan nggak dikasih tahu. Tapi kok lolos dari interpelasi? Itulah hebatnya politik. Oke. Terus yang kedua, banyaknya program-program yang tidak applicable lah. Jadi belum mungkin tidak sesuai atau belum sesuai dengan visi misi yang jadi RPJMD kan, dari visi misi kan ke RPJMD itu. Belum. Terus yang terakhir itu adalah tidak difungsikannya wakil bupati untuk bekerja. Itu 3 alasan kamu mundur ya? Itu yang interpelasi kan. Interpelasi. Harapan saya itu bisa menjadi salah satu titik temu bahwa misalnya kayak minimal Pak, kalau visi misinya tercapai, saya nggak difungsikan nggak apa-apa. Jadi ketika masyarakat nagih, lah kan tercapai semuanya dengan segala janji-janji yang ini. Tapi kalau ini, atau misalnya gini, saya difungsikan nggak tercapai, paling nggak saya masih bisa ngeles gitu loh, siat gitu kan, bisa silat. Ini saya jadi benar-benar cuma nonton orang, tapi saya jadi tameng di depan karena masyarakat yang dulu kan mengenalnya saya gitu. Ini catatan loh bagi masyarakat politik di Jawa Barat ya, dan khususnya di Indramayu. Ada interpelasi, kemudian lolos pemerintahnya, dalam hal ini bupati dan wakil bupatinya, tapi ternyata problem dari itu belum terselesaikan. Tidak selesai. Itu nggak bagus lah. Nah, tahun kedua, sekarang tahun 2021 ya. Akan dari 21, 22 tuh ada lagi tuh rapat kerja RDP memanggil saya. Kinerja wakil bupati dipanggil. Ya oke. Nah itu problem yang sama. Tapi yang paling krusial ya menyangkut dengan kinerja ya. Paling krusial dari kinerja Anda sebagai pasangan itu adalah APBD Anda itu gagal ketok. Iya, gagal ketok. Apa masalahnya? Tidak dihadiri oleh bupati pada saat itu. Hanya itu saja. Iya kan, kalau rapat kan mesti hadir bupatinya. Kenapa kan, bupatinya tidak hadir? Lagi-lagi saya nggak tahu karena saya terakhir komunikasi pada saat itu kan bulan Februari yang lalu. Jadi ya nggak tahu gitu kenapa dia nggak datang. Tapi ketua DPR nanya, Pak Wakil ditugasin nggak untuk mewakili? Enggak. Waduh, ini mesti ketok ini. Kan pernah waktu itu
rapat, saya pernah tuh, saya saking udah bodohnya nih lupa. Jadi pernah pada zaman saya waktu masih jadi wakil yang bener, itu saya tanda tangan RAPBD kalau tidak salah ya, itu atas nama bupati karena mendapatkan delegasi pada saat itu pas awal-awal. Jadi kan bisa tuh seperti itu sebenarnya kan gitu loh. Nanti disusulkan. Nah ini kemarin itu enggak karena yang datang itu kalau nggak salah sekda atau kepala dinas gitu. Jadi akhirnya tidak ketok palu. Mungkin nanti DPRD bisa ditanya kenapa bisa begitu. Tapi sekarang sudah selesai? Ya pakai raperda kalau nggak salah. Jadi nggak ketok palu, pakai raperda. Ya sah-sah juga sih. Jadi menggunakan anggaran yang lama kan gitu. Sah-sah saja. Cuman secara politik itu kan menjadi salah satu hal yang di Jawa Barat kan banyak, ada 27 kabupaten kota. Itu salah satu terjadi di sini. Cuman ada 2 kalau nggak salah ya, setahu saya. Oke, sampailah pada saat Lucky memutuskan untuk mundur. Iya. Sudah mundur? Saya sudah membuat surat pernyataan secara personal, terus ke dinasan saya sudah minta tolong diketikkan untuk diajukan ke DPRD dan dikirim ke Kemendagri. Tapi kan kemarin dipanggil oleh Pak Gubernur, saya dipanggil, ditanya, kita mesti cari solusi, kalau bisa kamu jangan mundur, karena ini kan biaya pilkada mahal, nuansa hati masyarakat juga berpengaruh. Saya bilang, Pak, saya sih mundur ini tidak menyalahkan siapapun. Kata Pak Gubernur kan nanti kita damaikan. Loh Pak, orang kita nggak berantem. Saya tidak berantem, saya tidak sedang meminta hak saya. Saya cuma sedang merasa bahwa saya dikasih sesuatu yang saya tidak kerja. Oke gini deh, kalau ada solusinya mau nggak? Ya saya siap Pak Gubernur, kalau ada solusi kenapa tidak? Seperti gitu. apa? Solusinya misalnya berarti terkait sama pengunduran diri saya ini kan. Karena tidak mampu mengemban amanah. Maka kalau gitu buatlah saya supaya bisa mengemban amanah Pak Gubernur. Apa contohnya? Paling nggak kembalikan alat-alat saya untuk bisa mengemban amanah, minimal berusaha untuk mengemban amanah. Bagaimana saya bisa mengemban amanah kalau alatnya pun tidak dikasih? Gitu. Artinya seluruh hak-hakmu sebagai pejabat seperti aturan yang ada itu dikembalikan. Sesuai undang-undang saja, sesuai tupoksinya. Saya nggak minta lebih, saya nggak minta quote and quote kemewahan lebih atau apa, enggak. Bahkan kalau misalnya saya tidak diberi kewenangan, asal saya punya alatnya, minimal untuk mencatat lah. Ketika masyarakat datang, saya bisa menerima untuk mencatat. Mereka walaupun tidak terselesaikan, tapi paling nggak mereka merasa diperhatikan. Kalau sekarang kan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya tidak mau menyalahkan siapapun, kembali lagi. Karena saya tahu, yang saya tahu ini kalau Bupati bilang sesuai tupoksinya, ya benar, Bupati benar undang-undangnya. Makanya ini bisa menjadi kajian untuk kita semua Bang, bahwa ngapain gaji wakil begitu mahal, mendingan gak usah ada aja. Kedepannya bisa jadi kan bisa kita ke judicial review ke MK atau apapun gitu. Artinya ini kau belum mundur sekarang ya? Saya sudah mengajukan surat, tapi kan belum di-approve. Belum di-approve dan ada upaya dari Pak Ridwan Kamil untuk memediasi. Kalau ternyata itu dimediasi, kamu bisa terima, tetapi seluruh hak-hakmu itu dikembalikan ya? Bukan seluruh hak-hak saya Bang, tapi seluruh janji-janji saya kepada masyarakat bisa direalisasikan. Iya, tapi kan untuk merealisasikan itu kau membutuhkan tools kan untuk itu. Betul, kan? iya. Oke. Tapi tadi saya ditelepon sama Pak Gubernur bahwa sepertinya tidak ketemu solusinya. Oke. Jadi dia bilang dengan sangat menyesal dan prihatin bahwa sepertinya belum ketemu solusinya. Ya baik Pak Gubernur, saya ya sesuai dengan awal saya, kalau saya mundur ya sudah mundur gitu. Artinya saya kan nunggu solusi, kalau nggak ada solusi ya sudah gitu. Terus bagaimana dengan partai yang mendukungmu, membolehkan nggak? Ini jatuhnya ke hak pribadi saya, bahwa saya tahu ini tentu satu kebijakan, satu perbuatan saya yang tidak disukai sama banyak orang. Tapi saya rasa ini menjadi tanggung jawab moral saya, bahwa mungkin harus nanti saya digebukin sama partai atau apa, tapi saya hanya mengatakannya sebenarnya. Kenapa kau tidak datang ke partai? Dalam hal ini pengusung kalian kan 3 partai. Iya. PDIP, Gerindra dengan Nasdem ya. Iya. Untuk mengatakan ini ada masalah nih bagi kami nih. Setidaknya saya gitu ya, tolong ini mediasi sebelum saya mengambil sikap nih. Dan itu tidak bagus bagi koalisi ini. Iya. Kenapa tidak melakukan itu loh? Kan sudah pas di interpelasi itu kan perpanjangannya partai dari pusat itu kan adalah di daerah Bang. Oke. Dan di situ kan udah ada ketua Nasdemnya, ada ketua Gerindranya, ada ketua. Itu bukan di tingkat lokal. Di tingkat lokal. Biasanya kalau keputusan pilkada itu kan DPP yang mengambil alih. Betul. Datanglah sama Mas Hasto, PDIP, datang sama Pak Dasko, datang sama Ali,
Siapa Ahmad Ali itu kan atau siapalah gitu sekjen kakak Joni Plate. Iya. Betul. Kalau kok di tingkat lokal kan ya enggak, itu bukan kewenangan mereka. Kenapa kamu nggak lakukan itu? Saya ini pertama saya mengaku saya salah akan hal itu. Komunikasi saya dengan elit partai buntu lah. Bukan mereka yang tidak menerima, tapi saya yang tidak bisa ke atas. Saya lihat begini, nuansa dinamika politik pusat itu saat ini lagi pusing dengan pilpres. Enggak mau mencampuri gitu, enggak mau memberatkan. Ini urusan cuma seorang Luki Hakim lah. Ini saya hanya remah-remah Reginang, jangan bikin pusing para petinggi partai. Sudahlah, biar saya yang jelek aja udah nggak apa-apa deh bang gitu loh. Saya nggak mau ngerengek-rengek gitu. Minta haknya, bukan haknya, udah biar saya yang salah aja gitu. Saya tahu tentu beliau-beliau itu pasti akan membela yang benar. Kalau saya salah saya akan tapi saya pikir lagi pusing bang sekarang mau bicara sopan koalisi. Sopan sekali kau lo ini. Sebagai seorang politisi sopan sekali kau. Oke, terakhir lo. Nyesel masuk di dunia politik? Enggak. Tidak menyesal. Karena saya dibilang sama keluarga kan, jangan di politik lagi, enakan di entertainment. Politik itu kasar, jahat, evil lah semuanya. Iya makanya, kenapa kamu tidak menyesal? Dengar kamu ada visit selama jadi wakil bupati. Iya, di LHKPN saya tuh udah berkurang 1 miliar. Harta saya di mana-mana orang menjabat kan naik 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ternyata ini saya tekor gitu loh. Tekor ya? Tekor, tapi nggak apa-apa. Tapi gini bang, saya yakin walaupun politik katanya jelek, buruk, masih ada peluang bang untuk orang yang punya niat baik. Saya nggak bilang saya baik ya bang ya, tapi ada niat baik lah. Minimal, terus saya ketika saya bicara ini pendapatan saya, itu saya nggak bongkar aib kok. Itu kan memang lembaran negara yang berhak untuk dipublikasikan. Cuman mungkin masyarakat nggak melihat dengan bahasa formal. Ketika pakai bahasa saya, mungkin mereka jadi tahu. Jadi saya pikir saya sedang tidak membuka aibnya gubernur, bupati, wali kota, tidak. Mungkin aib saya yang saya pikir saya yang salah. Terus saya lihat bahwa kalau ada anak kecil mau nyebrang, terus jalanannya rame, kita ini orang-orang baik terus pada diem aja. Saya orang baik loh, saya nggak pernah bunuh anak kecil. Ini anak kecil mau nyebrang jalan rame, kalau dia sampai ketabrak, ini kira-kira jahat apa baik orang ini? Saya berpikir analogi yang bagus. Saya harus berbuat lah gitu loh. Okay. Jadi saya nggak kapok. Oke. Artinya tetap di politik ya? Tetap di politik. Kalau begitu nantinya, mau nyalek lagi ya? Yang terdekat ini kan mungkin ada pencalekan. Ini kalau partai-partai nggak pada ngamuk sama saya bang ya. Kalau mereka nggak enek lihat muka si Luki ini bang. Kalau masih laku. Iya gitu. Karena saya dengar juga ada juga problem ya. Selama kau jadi wakil bupati itu, kamu itu harus memasang 2 muka ya. Kadang-kadang muka Nasdem, kadang-kadang muka Gerindra ya. Ini kalau saya balikin abang tadi bilang bahwa saya tuh nggak enak bang. Ketika teman-teman Gerindra itu begitu baik sama saya di pusat, baik banget. Teman-teman Nasdem juga begitu baik. Lalu saya yang dilalahnya nih di Indramayu itu alhamdulillah ya bang, populer banget gitu loh. Masyarakat tuh pada cinta sama saya, alhamdulillah ya Allah. Jadi ketika ada petinggi partai datang, lah saya kan nemenin. Dan dia petinggi partai kan bangga gitu dengan ramai-ramai. Oh foto sama Luki ini kader ini, dibilang kader Gerindra. Ya iyalah gitu. Terus ketika Nasdem pun sama, saya tahu ini akan menjadi masalah lebih lanjut lagi ke depannya. Tapi saya pikir mereka adalah orang-orang yang saya hormati. Jadi kadang saya pakai baju putih, kadang saya pakai baju biru gitu loh. Ya bagaimana? Saya yang salah lah bang. Cuman beliau-beliau itu orang-orang yang penting lah bagi saya gitu. Jadi saya seolah-olah double agent gitu loh. Double agent ya. Atau mungkin Gerindra cabang Nasdem atau Nasdem cabang Gerindra, ya nggak tahu Allah alam. Tapi kedua-duanya sama-sama baik. Termasuk PDI Perjuangan juga ya, baik juga partainya gitu. Oke. Artinya fix ya, apalagi tadi ada informasi dari Kang Emil sebagai gubernur, belum ketemu, jadi tampaknya kau fix itu mundur ya? Iya. Tinggal menunggu ketoketnya. Betul. Itu dari Kementerian Dalam Negeri ya? Iya, nunggu dari sana. Oke, look, thank you ya, sudah hadir ke sini Adinda. Terima kasih Abang. Saya mengangkat ini tidak semata karena seorang Luki yang kebetulan orang kenal sebagai mantan artis. Sebenarnya sudah lama juga ya meninggalkan dunia itu ya. Udah cukup lama 12 ya. tahun. Iya. Tetapi yang kami mau usung ke sini adalah ada satu problem di dalam sistem tatanan pemerintahan kita. Seperti pembukaan saya tadi, memang sudah lama sebenarnya ini. Bagaimana bupati dan wakil bupati itu problem. Gubernur dan wakil bupati itu problem. Yang kata, saya ulangi lagi, yang kata Menteri Dalam Negeri di masa kami membahas undang-undang Pemda ini dan undang-undang pilkada pada masa itu sudah bercerai. 80% bahkan persentasenya, bahkan pada tahun pertama. Maka tidaklah berlebihan kalau kemudian ada pikiran maju dari teman-teman di DPR dan pemerintah untuk melihat relevansi
kepentingan apakah wakil itu dibutuhkan. Di dalam catatan saya di sini ini ada banyak sekali keluhan. Wakil bupati mana, wakil wali kota mana, dari seluruh Indonesia. Sebenarnya saya lagi mengumpulkan beberapa orang wakil bupati untuk berbicara di sini sebelum Lucky datang. Cuma karena kasusnya Lucky Hakim meletup lebih dulu, maka kemudian saya ambil inisiatif ini. Tapi banyak sekali, termasuk gubernur. Nah, mungkin kita perlu barangkali, semoga saja Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sebelum berakhir masa jabatan pada periode ini, mungkin ada jalan keluar untuk ini. Kalau saya sih simpel. Dalam kenyataannya memang jabatan ini tampaknya tidak terlalu dibutuhkan. Daripada membuat mereka hanya berkelahi saja, dan kemudian tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat itu tidak tercapai. Seperti tadi pada kasus Indramayu misalnya, malah dapat interpelasi dari DPRD-nya atau bahkan tidak ketok palu, yang membuat hak-hak rakyat itu tidak terpenuhi karena harus menggunakan anggaran yang lama. Padahal mungkin saja ada tambahan anggaran yang banyak untuk itu. Semoga saja diskusi kita kali ini memperkaya pikiran kita tentang bagaimana sih bernegara. Sebab realitasnya memang banyak yang harus kita perbaiki. Itulah alasannya maka kemudian betul kata Lucky tadi bahwa selain kekuasaan itu sendiri, ada hal yang paling mendasar dari bagaimana jabatan-jabatan itu berada pada pundak kita seperti mandat itu bernama niat baik. Sebuah catatan yang perlu kita ingat bersama. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.